Permadi sebagai wakil wali kota Tegal yang memilih pindah partai politik. Warga di Batang menolak pembelian minyak goreng bersyarat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena dinilai merepotkan. 100 dosis vaksin disuntikan kepada hewan ternak di Semarang sebagai upaya antisipasi wabah PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dua orang pelaku pencurian konter pulsa di Klaten berhasil dibekuk Satreskrim Polres Klaten. Kini kedua tersangka diamankan di tahanan Mapolres Klaten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah kedua tersangka pencurian di kios konter pulsa Desa Cananwedi Klaten yang berhasil diamankan Satreskrim Polres setempat. Dari kedua tersangka tersebut berinisial JS berusia 31 tahun dan JD berusia 20 tahun langsung dilakukan penahanan. Kedua tersangka nekat melakukan pencurian dengan cara membobol genting kios kemudian masuk melalui Ethernet. Setelah dapat masuk ke kios konter, kedua tersangka menguras isi kios berupa kartu seluler, parfum, sejumlah musik box, dan uang pecahan sebesar Rp700.000. Dalam pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp22 juta. Sementara dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah topi warna hitam, 1 unit musik box, dan 1 kendaraan sebagai sarana pencurian. Setelah dilaksanakan penyidikan, didapat informasi bahwa pelaku berada di wilayah Gantiwarno dan di wilayah Tulung. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20 WIB, tim Resmo Polres Klaten melaksanakan tindak lanjut dan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku di Dukuh Banyu Urip, Desa Ngandung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kemudian tim melakukan pengembangan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka lain pada pukul 23.00 di Dukuh Kijun, RT 03, RW 03, Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Menurut pengakuan para tersangka yang sehari-harinya sebagai pekerja serabutan tersebut, sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu dilakukan survei lokasi. Setelah dinyatakan aman, kedua tersangka ini langsung melakukan aksinya. Hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertama kali saya ke rumahnya si Johan ngajak ada gambaran di bicaran gitu Pak, terus saya langsung ngajak, ya udah kita bobol aja gitu Pak. Punya rencananya kapan rencana itu? Langsung Pak. Saat Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. 15 orang pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Keterlibatan mereka dalam peredaran barang haram itu ada yang terbukti sebagai pengedar dan ada juga sebagai kurir. Di antara 15 tersangka ada 1 tersangka yang masih berstatus pelajar SMP. Dengan barang bukti Belasan tersangka pengedar dan kurir narkoba ini ditangkap dalam serangkaian operasi penangkapan di sejumlah lokasi berbeda di Kota Semarang dalam kurun waktu 1 bulan. Dari total 15 tersangka yang kini ditahan, diketahui ada 1 tersangka yang masih berstatus pelajar di sebuah sekolah menengah pertama. Sesuai ketentuan, polisi memberi penanganan khusus karena tersangka masih di bawah umur. Dari seluruh tersangka yang diamankan telah diperiksa menjadi 11 berkas kasus sesuai keterlibatan mereka, baik sebagai pengedar atau sebagai kurir. Adapun total barang bukti yang dapat disita terdiri 38,5 gram sabu-sabu serta 823 gram daun ganja kering. 2 tersangka yang terlibat peredaran ganja adalah 2 orang karyawan sebuah perusahaan jasa ekspedisi di Kota Semarang. Di distribusi kemana itu perintah dari Pak? Kita Pak. Biasanya apa perintahnya Mas? Suruh lempar orang. Oh gitu. Ya.
Pak Pos. Udah ngelempar berapa kali Mas? Ini belum saya lempar sama sekali Pak. Sebelumnya 10 kali. 10 kali. Mas dapat imbalan berapa Mas kali lempar Mas? Untungnya 100 ribu. 100 sekali. Per lempar 100 ribu. Ya? Mas yang 10 itu sama dengan orang yang punya ini. 10 yang sudah dilempar itu nilainya sama dengan Sama. Dari sebagian para tersangka yang ditangkap, dalam kurun waktu sebulan terakhir didapat keterangan bahwa pengendali peredaran barang haram itu masih melibatkan napi dari dalam lapas Kedung Pani, Semarang. 15 tersangka, 11 kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, mulai dari selama bulan Juni sampai dengan awal Juli kemarin. Kemudian ini juga terindikasi bukan pengguna tetapi juga pengedar, meskipun kita masih belum menemukan bandarnya, namun demikian ini masih ada indikasi pengendalinya ada di dalam lapas-lapas yang ada. Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan yang ada di sini untuk bisa kemudian melakukan suatu perencanaan atau razia tertentu di tempat-tempat yang kita curigai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka meringkus di sel tahanan Mapolrestabes. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install.
Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa dikenal dengan PKB mempersiapkan satu kader mereka untuk bakal calon wakil Bupati Pati di pentas politik tahun 2024 mendatang. Salah satu kader mereka yang juga menjabat di Dewan Pati dianggap potensial mewakili PKB untuk bakal calon wakil Bupati Pati mendatang. DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Pati mempersiapkan satu kader mereka yang saat ini menjabat posisi strategis di DPRD Pati untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Pati pada pesta politik tahun 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo saat ditemui di sela-sela rapat paripurna di gedung DPRD Pati pada tempo hari. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Pati ini mengungkapkan bahwa salah satu kader mereka potensial untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Pati periode mendatang. Bambang Susilo mengungkapkan bahwa kader mereka yang saat ini menjadi wakil Ketua 3 DPRD Pati, yakni Haji Muhammadun, saat ini dipersiapkan untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Pati pada gelaran Pilkada tahun 2024 mendatang. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tidak hanya Haji Muhammadun yang dipersiapkan oleh DPC PKB Pati. Ia menerangkan bahwa terdapat alternatif kader lain yang siap untuk bakal calon wakil Bupati Pati. Tapi kalau melihat realitas yang sekarang, pemilu sekarang kan kita realistis lah ya. Seandainya kita bisa mencalonkan wakil bupati dan berhasil ya alhamdulillah. Tapi khusus untuk apa namanya? Untuk wakil bupati kami sudah ada beberapa alternatif, diantaranya Pak Madun, Pak Haji Muhammadun yang sekarang wakil ketua, dan beberapa kader yang lain kita persiapkan untuk wakil. Tapi kalau bupati kita belum punya. Disinggung mengenai rencana calon bupati, Ketua DPC PKB Pati Bambang Susilo mengaku belum mempunyai pandangan untuk mengajukan calon bupati. Ia mengaku realistis jika melihat peta politik saat ini dan lebih memilih mempersiapkan calon wakil bupati. Meski begitu, ia mengaku PKB tetap akan melihat perkembangan politik yang ada, sebab menurutnya jika nanti hasil pileg memenuhi target, tidak menutup kemungkinan konstelasi politik PKB akan berubah. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri pada pandemi COVID-19. Aturan tersebut akan diberlakukan pada 17 Juli 2022 mendatang, ditujukan pada pengguna transportasi kereta api. Wajib untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Sementara bagi yang belum mendapatkan vaksin dosis 3, wajib melakukan screening COVID-19. PT Kereta Api Indonesia kembali melakukan penyesuaian aturan perjalanan kereta api jarak jauh, mulai keberangkatan per tanggal 17 Juli 2022 mendatang. Bagi pelaku perjalanan jarak jauh yang baru mendapatkan vaksinasi dosis 2, wajib menunjukkan tes PCR 3 kali 24 jam atau antigen 2 kali 24 jam. Namun bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, tidak wajib menunjukkan hasil screening COVID-19 di saat perjalanan. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang Krisbiantoro mengatakan, aturan tersebut menyesuaikan pada SE Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19. Mulai tanggal 17 Juli 2022, pelanggan kereta api jarak jauh yang belum vaksin booster atau vaksin dosis ketiga wajib screening COVID-19. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya surat edaran dari Kementerian
Perhubungan nomor 72. KAI selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi COVID-19. Diharapkan kebijakan ini dapat menekan kembali penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, PT KAI Daob 4 Semarang mengajak calon pengguna kereta untuk melakukan vaksinasi hingga vaksin ketiga pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KAI juga menyediakan layanan vaksinasi bagi calon penumpang di berbagai lokasi stasiun dan klinik kesehatan KAI. Jumlahnya tersebut akan ditambah jelang pemberlakuan SE Kemenhub nomor 72 tersebut pada 17 Juli mendatang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.